Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya sedang berada di tempat di mana saya mewawancari narasumber kita yang memiliki catering bernama Dapur Emi, dan sekarang saya sedang berada di samping owner atau pendiri catering Dapur Emi ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Emi Damianti. Oke, baik, dengan Ibu Emi Damianti. Saya ingin sedikit bertanya mengenai usaha catering Ibu. Boleh. Pada saat ini ada berapa karyawan yang bekerja pada usaha catering Ibu? Untuk sementara 10 karyawan yang biasa membantu di Dapur Emi. 10 karyawan ya. Khusus untuk hajatan. Iya. Khusus untuk hajatan. Terus bagaimana tugas atau tanggung jawab dari masing-masing jabatan atau karyawan? Karyawan dibagi-bagi tugas, ada yang menanak nasi, bagian masak, bagian sucak siksik, ya, bagian belanja, ya dibagi-bagi sesuai keahliannya masing-masing, seperti itu ya. Terus berdasarkan pengalaman Ibu mengelola usaha, apakah kelebihan dan kekurangan? Ya, kelebihannya kalau banyak pesanan senang. Karena walaupun di rumah tetap kita bisa menghasilkan, mengumpulkan pundi-pundi untuk membantu keluarga. Oke. Kekurangannya? Kalau kekurangannya, ya kalau sedang banyak pesanan, kadang kesehatan kita terganggu gitu. Kadang kurang tidur juga. Iya, karena kurang tidur. Oke, baik. Terus sejak kapan Dapur Catering Emi ini didirikan? Kurang lebih tahun 2000 ya. 2000-an ya? Iya, 2000-an. Sampai tahun ini sampai sekarang ya, sampai saat ini. 2002. Iya. Alhamdulillah pesanan banyak. Alhamdulillah. Sekarang juga sedang mengerjakan orderan ya? Iya. Oh, ya begitu. Terus bagaimana cara Ibu mempertahankan perbedaan kepribadian dalam satu tim kerja? Mempertahankan kayak bagaimana cara mempertahankan dengan perbedaan kepribadian dalam satu tim kerja biar mau kompak gitu, Bu? Pegawai memang harus kompak demi Dapur Emi, disesuaikan dengan keahliannya masing-masing, ditugaskan pegawai sesuai keahliannya masing-masing. Seperti itu ya. Dan memang harus kompak untuk demi Dapur Emi. Berikutnya ya, Bu, bagaimana cara Ibu mempertahankan karyawan Ibu agar mau bekerja di perusahaan Ibu ini? Ya, oke. Dan makanan untuk para pegawai sudah ditanggung. Iya, sudah ditanggung. Bisa makan apa aja. Yang penting dia senang, santai ngerjakan pekerjaannya. Jadi kerja sambil santai juga. Iya, jadi nggak terlalu fokus kepada pekerjaannya. Santai kerjanya, yang penting kerjaan beres. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menghargai jika ada karyawan yang umurnya lebih tua dari Ibu? Menghargainya, ya mungkin kita kalau ada kesalahan mungkin menegurnya pelan-pelan dengan cara pelan-pelan supaya tidak tersinggung. Oke, seperti itu ya, Bu. Terus bagaimana cara Ibu mengajarkan karyawan baru supaya bisa bekerja sama dalam tim kerja? Jadi baru biasanya kalau yang baru bertahap dulu, cuci piring dulu. Udah cuci piring, lihat cara bekerjanya seniornya. Gitu. Dengan beriringnya waktu dia akan bisa terbiasa. Oke. Terus bagaimana cara Ibu memotivasi supaya karyawan tidak jenuh dalam pekerjaannya? Ya,
target itu ya? Ya kadang kerjanya kayak nggak jenuh, suka setel musik anak-anak gitu, sambil bercanda-canda gitu, sambil ngobrol santai gitu, sambil kerjanya kalau makan silakan ya gitu, santai, yang penting target tercapai. Gitu. Bagaimana cara ibu mengembalikan kepercayaan ibu ketika ada karyawan yang melakukan kesalahan? Kepercayaan ke siapa? Ke karyawan ibu, jadi memberi kepercayaan kembali gitu atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan ibu. Ya kita tegur secara baik-baik. Kalau itu salah, ya dia harus jujur, apa yang dia lakukan itu salah, gitu. Tegur dengan baik-baik aja. Jika terus kesalahan fatal apa yang ibu bakal mencat karyawan ibu? Yang mungkin yang tidak jujur itu misalnya contohnya ambil barang bukan haknya, gitu. Okay. Seperti itu ya Bu. Terus selama catering ini berdiri, apakah ibu puas dengan kinerja para karyawan ibu? Alhamdulillah puas. Ya, semuanya sambil kita beri pengertian sedikit-sedikit gitu. Dan semuanya juga mau untuk diajak kerja sama ya Bu ya? Mau. Untuk mencapai ini, apa namanya? Mencapai menunjuk tim kerja dapur Emi. Ya. Terus berikutnya, bagaimana rencana ibu untuk kedepannya untuk mengembangkan usaha catering ibu ini? Mungkin ibu ingin tempat yang lebih luas, agar mengembangkan usaha lebih luas. Terus lagi. Bisa lebih merekrut karyawan lebih banyak lagi ya. Soalnya banyak yang kalau ada pesanan, orderan banyak orang-orang yang minta pekerjaan di catering sini. Oh, iya. Sebagai sasaran juga ya Bu ya? Iya. Ibu juga mau nolong gitu, pengen nolong gitu, tapi kan pesanan sedikit gitu. Jadi ibu mau untuk memperluas lokasi atau daerah dari dapur Emi ini gitu. Iya, tempat lah. Tempat. Untuk pemasaran secara online ibu sudah mengembangkan. Sedang ya? dikerjakan. Pemasaran online. Kalau tidak ada pesanan hajatan, ibu jualan online. Dari online juga ada, bisa ya Bu. Okay. Terus kunci sukses menurut ibu apa ya? Kunci sukses mungkin kita harus mengerjakan pekerjaan dengan ikhlas. Ya gitu. Supaya bisa cepat mencapai target dan tujuannya dari dapur ini. Iya. Intinya kerjasama tim tuh diperlukan sekali ya Bu dalam dapur Emi ini. Betul. Supaya bisa mencapai setiap orderan yang harus kompak sesuai yang dipesan gitu ya. Kita ngerjakannya harus ikhlas, kompak, harus hati-hati. Kalau salah takutnya nanti kliennya jadi kapok ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sudah mau saya wawancarai atas waktu luangnya mengenai usaha catering ibu ini. Iya, sama-sama. Nanti saya iniin juga tag tentang dapur Emi, terus Instagramnya, usahanya. Siapa tahu ada yang mau order juga ya Bu ya. Makasih. Ya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya sedang berada di lokasi di mana mewawancarai ketua dari Karang Taruna bernama siapa? Fadil Ramdhani Suryana. Iya. Fadil telah menjabat berapa lama sebagai ketua Karang Taruna? Alhamdulillah dikasih amanah oleh Allah, juga dikasih kesempatan selama udah 3 tahun. Selama 3 tahun ya? 3 tahun. Oke. Terus pada saat ini apakah Karang Taruna sedang atau akan melakukan suatu kegiatan? Kita sedang bikin progres buat
menyusun acara, pokoknya dari mulai ide, gagasan semuanya lagi dibikinin untuk dimatangkan lah persiapan 17 Agustus. 17 Agustus ya. Oh. Sedang aktif untuk itu. Iya. Oke. Terus pada saat ini ada berapa anggota Karang Tarunanya? Kita itu semuanya keseluruhan ada 80, 30 yang aktif, 50 yang pasif. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara AA menyelesaikan masalah ketika ada konflik dalam organisasi tersebut? Ya, yang pertama kita mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Kita bikin suatu Pemikiran yang enggak, jadi asumsi dulu lah dari semua masalah yang ada. Dibikin dulu pemisah masalah dari bagian-bagian masalah yang harus kita selesaikan satu persatu. Jadi tahapannya kita memilih masalahnya itu digabungkan terlebih dahulu, baru kita cari titik temu dari masing-masing yang perlu kita selesaikan satu persatu. Seperti itu ya. Terus bagaimana cara AA menyikapi perbedaan pendapat? Inti nama satu, kita harus bijak menyikapinya. Kedua, bertoleransi terhadap sesama anggota. Dan jangan mendahulukan emosi lah dalam berorganisasi. Yang dicari kita akal sehat. Jadi kurangin ego akal juga. Sehat dengan kepala dingin lah untuk menyikapi semua masalah. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengarahkan anggota tim supaya mau bekerja lebih aktif, tidak pasif? Nah, untuk itu kita kan memiliki kegiatan outbound untuk mengetes sampai mana kita sebagai organisasi kerja sama tim sampai ke antar pribadi masing-masingnya lah gitu. Dari apa namanya? Outbound tadi? Ya, kegiatan itu ya. Terus selanjutnya, tantangan apa yang A hadapin selama A menjabat sebagai Ketua Karang Taruna? Pertama, kita dihadapkan dengan permasalahan masyarakat terhadap image Karang Taruna yang mungkin kalau di daerah kita ya, khususnya di RW 12 di Sanggarmas, kan pemuda-pemuda di kita itu terbiasa nongkrong malam ya. Dan itu udah jadi masalah, tugas berat, intinya tantangan, challenge buat para ketua Karang Taruna. Bagaimana sih mengubah pandangan masyarakat? Nah, dari biasa nongkrongnya itu jadi positif gitu. Jadi kan sehingga orang termasuk orang tuanya sendiri berpikir bahwa ternyata ada manfaatnya juga masuk Karang Taruna seperti itu. Daripada nongkrong nggak jelas, mending habisin waktu buat Karang Taruna itu ikutan itu ya. Oke. Terus hal positif intinya. Terus bagaimana cara A mengembalikan kepercayaan ketika ada anggota yang melakukan kesalahan, contohnya jarang aktif atau mengikuti rapat? Ya, intinya mah diawali dengan pendekatan secara pribadi dulu untuk mengetahui sampai mana masalahnya, kita pendalaman secara individu supaya lebih intinya mah kalau orang mah lebih intim lah. Ini masalahnya kenapa nih, makanya krusial nggak gitu, atau ringan atau gimana gitu kan. Kalau di sahalayatnya kita masalahnya cuma satu orang, kita dibahas dalam forum kan nggak enak juga, malah nanti dianya bakal pengen keluar atau bahkan pindah ke warga negaraan. enggak juga bercanda sih. Terus kalau misalkan terus anggota Karang Taruna mayoritas kalau boleh tahu agamanya apa? Islam ya? Islam, kalau di Sanggara masih Islam. Hampir 85% Islam. Berarti tidak ada kesulitan atas perbedaan, biasanya kan ada perbedaan agama. Jadi dari satu minoritas organisasi juga jadi menyesuaikan lah, istilahnya tidak akan menjadi suatu kendala dari agama, suku gitu.
nggak kita nggak bawa-bawa suku, ras ataupun agama. Kalau udah Karang Taruna ya Karang Dan Taruna satu aja. tim gitu. Oke. Terus selanjutnya selama apa sih memimpin sebagai ketua organisasi Karang Taruna, apakah puas dengan kinerja para anggotanya? Sangat puas sekali karena selama menjabat alhamdulillah walaupun ada sedikit lah kelas sedikit nggak apa-apa lah, itu kan seninya kita berorganisasi. Kalau nggak ada kesalahan, kalau kitanya sempurna maka kita nggak akan tahu kesalahan kita. Jadi untuk mendekati kesempurnaan maka harus ada seninya, konfliknya ada, salahnya ada, harus ada, itu wajib. Kalau kita mendekati sempurna, istilahnya mah kalau kitanya sempurna kita nggak bakalan tahu letak kesalahan. Kita kan pasti intinya ngejar pujian kalau kita pengen sempurna itu. Tapi kita mah kan nilainya intinya mah kita mah kan semuanya itu berproses gitu. Butuh proses juga. Kita kan di organisasi juga semua orang itu sedang berproses supaya kita itu hidup bersosial itu tidak kaku canggung sama orang yang lain. Hidup bersosialnya saya segen nih sama orang ini nih. Merasa nggak enak gitu. Padahal kita lagi butuh atau gimana kan orang kadang dalam keadaan darurat kan suka ada berpikir seperti itu juga. Salahnya orang gitu. Padahal kalau udah butuh ya udah to the point aja. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana membuat suatu anggota bisa berkomitmen terhadap organisasi? Caranya ya kita bikin kesadaran, inti nama kesadaran kita hidup bersosial. Karena kalau secara instansi kita itu bukan lembaga formal, hanya saja kita di bawah Kementerian Kemenpora kalau nggak salah, sama diaspora. Jadi kita memang secara tingkat RW mah hanya kegiatan sosial saja, tidak resmi aja. Yang harus berkomitmen banget gitu. Nah, itu mah kesadarannya masing-masing aja. Jadi kalau tidak ada pemaksaan, jadi kalau misalkan mau untuk gabung, silakan. Dia merasa intinya mah kan kalau namanya sosial mah satu ingin mengenalkan diri, kedua ingin mengabdikan diri terhadap lingkungan, benar-benar. Terakhirnya beredukasi juga sih. Ini nih menyikapi orang-orang yang di luar lingkungan rumah kita itu seperti apa sih? Iya benar-benar. Mengenali lah. Iya benar juga. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghargai jika ada anggota yang umurnya lebih tua dari? Pertama kita kan memiliki ajaran Islam. Yang satu kita memiliki adab terhadap orang yang lebih tua. Ya keduanya mah kita juga harus memaklumi apabila ada kesalahan di pihak beliau, maka kita juga harusnya yang muda lebih bisa mengcover dari kesalahan tersebut. Terus kalau misalkan mau negor pun mungkin lebih secara halus. Istilahnya kalau ke orang lebih tua kan nggak bisa negor kita, terkecuali yang tuanya negor ke kita, itu lebih baik. Soalnya kalau kita yang muda negor ke yang tua itu udah nggak masuk, bukan nggak enak lagi, nggak masuk adab, jelek lah. Kalau ini mah bahasa formalnya mah attitude-nya jelek. Jadi kita mending kita yang memaklumi gitu. Walaupun kita skillnya lebih dari mereka gitu ya, lebih tua, tapi tetap adab mah harus nomor satu. Percuma kalau kita punya ilmu nggak memiliki adab, sia-sia aja. Kurang sopan aja gitu ya. Contohnya kayak kita ke orang tua mas kayak bentak-bentak atau memaluin, nggak banget. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan dengan perbedaan kepribadian dalam satu organisasi? Kalau buat kepribadian sih semuanya cair, nggak ada yang harus diistimewakan. Nggak ada pembeda karena ini orangnya gini, karena ini jabatannya gini, nggak ada. Kalau di organisasi ya cair lah, jangan sampai kita memiliki rasa saya enak karena orang kaya. Oh iya kayak gitu. Jadi pembatas itu biasanya. Kalau ada pembatas gitu kan kita jadi ilfil nantinya. Nggak usah ikutan organisasi lah, ngapain? Ini orang miskin, saya mau
nggak mau nanti kena corona jadi corona gitu. Enggak segitunya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Afadil sudah mau Ya, sama-sama. diwawancarai, sudah meluangkan waktu luangnya untuk membicarakan tentang organisasi pengalaman di Karang Taruna. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.